Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'du. Nah, video kali ini ya, saya mau curhat dulu sedikit nih. Soalnya kemarin salah satu video saya itu di take down ya oleh YouTube. Dihapus. Jadi gak ada jejak, tapi tanpa penalti. Nah, yang menjadi menarik adalah alasannya. Jadi katanya itu karena ada apa ya? Ada pembocoran alamat lah. Apa doxing bahasanya kalau tidak salah begitu ya. Jadi komunitas YouTube itu begini dan begitu. Nah, setelah saya lihat apa yang kemungkinan terjadi di dalam video itu, ternyata memang kan saya mereaksi videonya Mas Roy itu mengenai bohongnya si Rismon saat mengatakan Mas Roy itu bermasalah saat berhenti jadi menteri ya, yang kasus Panci itu. Nah, itu kan Mas Roy membuat bantahan tuh, dan bantahannya kan keren sekali ya dengan data-data. Nah, cuman di situ menampilkan KTP-nya Rismon yang mana nicknya sudah dihapus. Cuman alamatnya masih ada. Kemudian saya pikir, oh ini sepertinya mungkin ya gara-gara alamatnya Rismon masih ada begitu. Nah, makanya saya cek ke videonya, ke channelnya Mas Roy, masih ada. Berarti Mas Roy kan tidak bermasalah tuh. Kemudian baru saja tadi siang saya melihat iNews merepost postingannya atau videonya Mas Roy Suryo. Itu pun tidak ada masalah. Lah saya kan aneh ya, lah kok begini. Nah, di situ kan ada banding tuh. Saya coba banding. Waktu mau banding itu kan, nih ya, kalau YouTuber tahu ya, kalau misalkan ada video bermasalah itu dia suka dikasih tanda nih di mana bermasalahnya begitu. Pas saya cek saya meninjau untuk melakukan banding, ternyata yang dikasih tanda itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada tanda itu kecil sekali begitu ya. Di sini permasalahannya. Saya heran lah, kok salam kok dipermasalahkan begitu. Jadi saya tidak tahu betul apa permasalahannya ini sampai hilang video saya itu, dihapus, sudah tidak ada. Tapi saya masih bisa mengakses begitu. Sebagai pemilik channelnya masih bisa mengakses. Waktu mau banding dilihat di situ di dalam salam itu ada warna putih ya sebagai tanda bahwa itulah yang bermasalah. Ya saya gak terima dong ya, masa salam bermasalah. Ya sudah saya banding. Nah, ternyata bandingnya cepat banget, itu nggak sampai 1 jam ya. Saya banding, beberapa menit setelah itu dapat notifikasi. Notifikasinya itu bahwa banding ditolak ya. Kemudian dimunculkan alasan di situ. Alasannya memang karena tadi ada pembagian alamat orang begitu. Itu alasannya. Nah, kemudian saya cek lagi, loh tadi kan yang dikasih putihnya itu salam begitu ya. Ternyata setelah saya klik jadi berubah memang pas bagian KTP itu yang permasalahkannya itu. Jadi hasil bandingnya berbeda dengan tuntutan awal dari YouTube. Ya sudah, saya nggak bisa ngapa-ngapain ya, saya terima karena itu community guidelines-nya seperti itu. Cuman saya kok tidak habis pikir lah, yang Mas Roy aslinya itu sampai sekarang masih ada. Coba entah dilihat ya. Kalau sampai saya bikin video tadi sih tidak ada masalah itu yang ditunjukkan oleh Mas Roy itu. Kemudian iNews juga nggak ada masalah. Lah kenapa punya saya bermasalah itu? Itu ya agak aneh. Sebentar ya. Roy Suryo Official. Masih ada nggak ya? Tuh masih ada ini. Masih ada yang punya Mas Roy, masih ada. Nah, sehingga saya ada sedikit ini, kenapa ya? Karena memang saya di situ sedikit keras bahasa saya ya terhadap para termul itu. Para termul itu sudah tidak tahu malu, sudah tidak punya harga diri, itu bahasanya. Memang seperti itu. Tapi itu tidak dipermasalahkan. Tapi ada orang yang mempermasalahkannya itu malah ke KTP-nya si Momon. Ya sudah nih, saya buat biar jelas ya. Jangan-jangan udah mulai ditarget nih channel nih. Aduh, ada aja orang itu ya. Ini saya upload ulang. Saya ingin tahu saja ini di mana permasalahannya, karena yang tadi saya videonya itu dihapus dengan catatan tidak ada penalti. Ya bagus lah ya berarti ya. Kalau sampai situ YouTube masih fair.
masih fair karena tidak ada penalti. Jadi videonya sudah saya sudah saya edit, ditutup saja yang bagian Mas Roy menunjukkan KTP-nya. Saya mau tahu ini apa masih di take down atau tidak begitu ya. Saya mau tahu saja. Seharusnya tidak karena itu permasalahannya begitu. Dan bagi yang belum menyimak itu tolong disimak ya karena sangat telak sekali bantahannya terhadap Termul. Mungkin itu juga salah satunya yang orang itu sampai menarget video itu. Dan memang kalau menurut community guidelines kebetulan memang ada permasalahannya. Jadi ada di take down. Saya tidak akan menyerah. Saya robah tuh ditutupin, saya upload kembali. Nah, untuk yang belum menonton silahkan nonton videonya berikut ya. Jadi ini sebagai sebagai pembukaan saja. Kalau saya harap sih ya orang-orang mulai memperhatikan channel ini ya. Jadi biar dianggap serius channel ini nih. Biasanya kan omongan kita begitu. Kalau masih kecil begitu diabaikan ya. Sudah agak besar begitu mulai di teror dikit-dikit lah. Udah besar banget lah baru itu nanti bisa terjadi hal-hal yang lebih serius lagi. Ya, insya Allah gak bakalan mundur ya. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Selamat menonton. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Amma ba'du. Baru saja saya mengupload video kicauannya si Rismon tuh dengan rasa kesal ya. Ya, rasa kesalnya itu kenapa? Karena ternyata yang digadang-gadang sedang melaksanakan tugas berat ternyata tidak mengeluarkan apapun selain celaan terhadap Mas Roy. Jadi sudahlah tidak ada kualitas begitu ya. Nah, dari keadaan itu saya mengatakan begini, saya berpikir begini begitu ya, bahwa para Termul itu sudah tidak memiliki bahan untuk dibicarakan, sudah tidak memiliki argumen untuk melawan Roy Suryo, sehingga perkara yang tidak memiliki persambungan dengan apa yang dibicarakan itu dibawa-bawa. Nah, tadinya saya cuma berpikir sampai situ saja begitu ya, bahwa Termul itu blow on lah katakan demikian ya. Nah, tapi ternyata ini kan sudah ada tuh bantahannya dari Mas Roy Suryo dari apa-apa yang dibicarakan si Rismon itu, yang mana tadinya waktu saya melihat videonya Rismon, saya belum melihat videonya Mas Roy. Setelah ada bantahannya dari Mas Roy Suryo, saya mengatakan bukan cuma blow on mereka itu apa ya? Biadab, ya, sadis. Makanya kalau dibilang PKI ya PKI mereka itu sudah. Demikian adanya. Jadi mereka itu bukan mau ngobrol kok, bukan mau melihat sesuatu itu benar atau salah, tidak. Mereka itu menginginkan supaya kepentingan mereka itu jalan dengan apapun caranya. Nah, kebetulan yang ada sekarang caranya itu dengan cara-cara seperti itu. Ya, dengan cara katakanlah kalau kata mereka begitu biasanya kan dengan bahasa DFK begitu ya, disinformasi, kemudian apa itu? F-nya itu apa? Ada di FK lah ya begitu bahasanya itu, dengan disinformasi dan sebagainya. Kalau ya mereka itu bisa sampai menghabisi lawannya, mereka akan menghabisi. Itu yang saya lihat ya, karena memang mereka tidak bisa begitu karena hukum ya tidak serusak Polda Metro semua. Dan itu kan dilaksanakan oleh beberapa dari yang pola pikirnya Termul begitu sampai mengintimidasi secara fisik. Jadi itu sudah kesimpulannya begitu. Setelah melihat sebagian kecil dari apa yang dibicarakan oleh Mas Roy. Karena ternyata kan di dalam video itu si Rismon cuma membacakan artikel ya. Bukan karya jurnalistik, itulah bahasanya diduga, kok ada bahasa diduga. Ternyata semua dugaan itu sudah dibantah. Malah bantahannya itu bukan hanya bantahan verbal dari Mas Roy Suryo, tetapi permasalahan hukumnya juga sudah selesai. Dibuktikan dengan apa? Dengan surat-surat yang menyatakan itu selesai. Ya, nih ya, entah berapa persen yang menonton ini daripada Termul. Kalian itu cepat tahu banget. Termul, ya, kalau enggak binasa kalian sudah. Ya, dan ini sudah kita lihat tanda-tanda kebinasaannya. Coba lihat yang Termul itu sekarang lagi pada di mana. Binasa kalian sudah. Ini doa-doa kita tuh insya Allah makbulah ya. Karena di Indonesia itu jarang sekali loh orang tuh melaknat tuh, jarang sekali. Di Indonesia itu jarang sekali, jarang dipakai.
laskarnya dipakai, ya kita yang make begitu. Saya yang make, kita yang pakai, yang menonton channel ini yang suka mengaminkan di belakang kalau saya katakan mudah-mudahan Tremul segera nyah dari muka bumi ini. Ini sedang diperlihatkan sekarang. Coba lihat tuh. Ya, berita-berita. Jadi kelihatan. Mudah-mudahan binasa sudah, Tremul udah begitu. Ya, kurang apa. Nah, saya agak kesel ini ya. Tuh, kesel. Tapi saya tidak ada mungkin ya sebagian edukasinya dari video yang sudah saya bikin itu, dalam pengertian bahwa saya mengatakan kalaupun benar, kan begitu ya. Itu kalau di dalam berdebat namanya apa ya, musalamah begitu. Kalaupun benar apa yang dikatakan oleh Suryo, kan bukan oleh Suryo, oleh siapa, oleh si Rismon, kan tidak ada hubungannya dengan substansi permasalahan yang sedang kita permasalahkan sekarang ini, yaitu ijazah Jokowi. Kalaupun ada. Kalau tidak ada begitu, berarti kan semua tuduhannya mentah tuh. Nah ini sekarang ternyata bukan hanya tidak ada, tetapi bukti bahwa itu tidak ada sudah ada. Apa itu? Ya putusan hukumnya yang akan dibacakan oleh Mas Roy di sini. Baiklah ya, supaya tidak berlama-lama ini kita akan menyaksikan Mas Roy Suryo. Udah berani banget ya, beliau itu punya data-datanya kok semua begitu ya. Saya bukan orang yang mengkultuskan orang, bukan. Saya itu berada di dalam prinsip, insya Allah begitu keadaannya. Ya, makanya saya tidak mengatakan Roy Suryo itu suci, bersih dari kesalahan. Tidak ya, saya kemarin yang mengkritik beliau itu saat beliau itu jadi ustadz di masjid kok. Saya mengkritiknya, itu saya yang mengkritiknya. Mau gimana? Enggak, cuma dalam urusan ini ijazah Mas Roy itu aja tegak, lurus. Dalam permasalahan yang dikatakan panci juga, ternyata beliau juga bersih juga dari permasalahan itu. Si Rismon yang sudah jadi PKI itu sekarang tuh, bareng sama para termul-termulnya itu, memakai permasalahan itu untuk menyerang seseorang yang mana padahal permasalahan itu sudah jelas tidak adanya. Ya, ini mudah-mudahan binasa tuh para termul itu dalam waktu yang dekat, dan kita keluar dari keadaan itu dengan keadaan selamat. Amin. Kita saksikan saja dulu Mas Roy. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya secara khusus tidak akan bahas soal ijazah atau soal Jokowi. Ya, loh, kenapa? Saya akan bahas hal yang menyebalkan. Kenapa menyebalkan? Nah, ini menyebalkan. Sebentar, kan saya bilang juga begitu, menyebalkan. Zombie hidup lagi. Menyebalkan tapi juga menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Nah, sekarang rakyat Indonesia akan bisa melihat kepicikannya dia. Dimana, coba? Picik. Ya, sudah doktornya palsu, ya, dokter Eng. Asiolan, Sianipar, M. Eng, ya. Picik, nggak baca. Baru-baru ini, ya, barusan aja, ya, ketika saya tapping ini, mungkin baru sekitar beberapa menit yang lalu, dia upload sebuah video yang itu tidak dari Bali G, nama akunnya Mas Bali G, tapi dia sudah ada di Jakarta. Kenapa saya bisa pastikan dia ada di Jakarta? Ya, kemarin dia sebenarnya tertangkap kamera, ya, ada orang lihat di Kuningan di Jakarta, dan itu persis sama. Saya kan beberapa waktu yang lalu juga cerita ke teman-teman. Itu si Omon itu nggak di Bali G tapi di Kuningan, ya, bohong sekali itu, bohong itu kalau bilang Bali G itu nggak mau datang ke acara bersuara tidak. Dia tuh pengecut, tahu nggak Mon? Kamu tuh pengecut. Iya. Ya, diundang nggak mau datang, nggak bisa datang, tahunya ngumpet, paling menyelesaikan buku aja malu kita. Kalau kita sebagai peneliti malu nerima buku pesanan kayak gitu tuh, buku kok dipesan. Seorang peneliti kok tidak independen, seorang peneliti kok kemudian bukunya tuh harus konsultasi, covernya kayak apa? Alah, picik banget, ya, dungu. Kalau kata Rocky Gerung, ya, kamu itu dungu Mon, ya, mau-maunya, ya, bikin buku tapi perintah-perintah harus pakai kayak dosen pembimbing gitu, ya, kayak sama Pak Kasmujo bolak-balik gitu ya, itu, alah, covernya aja sampai konsultasi ke Solo, parah. Kalau Indonesia penelitinya atau pakar-pakarnya, tapi kamu bukan pakar sih ya, itu terima pesanan kayak gitu ya parah, ya, gitu. Jadi terima penelitian atas hasil pesanan, hasilnya sudah ditentukan, harus asli, harus cap di atas lintasan, harus anu. Nah kalau gitu terus apa? Baru buat tulisannya ya parah gitu. Tapi saya tidak akan itu. Tidak cuma itu. Kenapa?
Sebentar, itu yang disebut bukan bias itu mah ya, itu yang disebut sudah memiliki kesimpulan sebelum penelitian. Nah, pada akhirnya tidak akan ada penelitian sama sekali. Coba lihat ya, sebelum Rismon nyebrang ke pihaknya Jokowi, itu kan penelitiannya dulu, baru kesimpulannya. Nah, sekarang kan kesimpulan dulu, tadi sebagai udah disebutkan harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Nah, rusak ya, rusak. Karena dalam tayangannya yang beberapa menit yang lalu dan sudah ditonton oleh ratusan ribu orang, ya. Ratusan ribu orang kalau ditonton secara jauh. Ya hanya ditonton oleh sekian ekor, nggak sampai ratusan ekor, ya. Memalukan. Sudah lebih dari 45 menit penontonnya hanya sekian ekor, ya. Memalukan. Aduh. Udah ya. pada nggak mau Iya, si Rismon itu. lagi-lagi baca berita yang sudah out of date, yaitu kasus Panci. Mending kayak si Gogon sekalian tadi ya di TV bawain panci kepada saya sekaligus. Lah itu malah gak apa-apa, lucu. Saya juga bilang lucu kamu kan. Kenapa saya bilang lucu? Ini sekaligus buat teman-teman semua yang masih sering mengatakan puncak panci gitu ya. Belum seneng banget dewa panci gitu. Tahu nggak sebenarnya arti panci itu apa? Itu adalah fitnah yang sangat keji, sangat kejam. Dan fitnah itu memang terstruktur banget dulu. Dilakukan oleh oknum-oknum dari kementerian. Ya, di tempat saya pernah berada dan saya pernah mengabdi. Yaitu di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tapi alhamdulillah ya, itu namanya Tuhan tuh tidak sare. Gusti Allah ora sare atau tidak tidur. Kenapa? Kasus itu sudah selesai, Mon. Kamu tuh aduh kudet ya, kurang update, picik ya. Karena apa? Sudah ada keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nih loh. Nah, nih ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, nomornya jelas ya, itu nomornya ada tuh 411 garis miring PDT G 2019 PN Jaksel. Dalam perkara apa? Jadi jangan hanya baca berita-berita online ya, berita online aja kemarin parah. Sudah mainstream itu yang katanya sudah P21. Mana betul buktinya? Nggak ada. Makanya dengarkan juga. Makanya kemarin saya, Mas Refli, Mas Gafur, sampai dengan Pak Ugro itu mendengarkan sampai ke rekaman suaranya dari Kombes Iman Imanuddin. Dan ternyata tidak ada kata-kata P21 atau juga lengkap ya sampai dengan saat ini, karena konferensinya waktu itu bukan untuk P21. Oke, kembali ke topik. Jadi inti dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan apa? Nih, baca nih. Penetapan ya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara. Sebentar, coba lihat ya ini Mas Roy. Begini caranya mengcounter itu. Ya, begini caranya mengcounter. Datanya dikeluarkan, apa-apa yang berkaitan ada. Si Rismon itu, aduh, coba itu yang saya lihat. Tadinya saya pikir mereka itu cuman begini. Oh, ini tidak ada kaitannya begitu ya. Ini perkara memang ada perkaranya, tidak ada kaitannya dengan substansinya. Ya sudah, kita bikin saja ini supaya substansi permasalahan tidak dibahas. Jadi mengalihkan memang dengan isu yang ada. Tadinya saya pikir begitu. Ternyata kan lebih parah. Permasalahannya saja tidak ada, dibuat-buat seolah-olah itu ada. Untuk orang misalkan seperti saya sebelum menonton video ini, itu kan bisa jadi kalau tidak memiliki nalar kritis kan bisa jadi begini. Iya ya, loh kok ngurusin ijazah orang tapi keadaan dirinya begitu ya, kan bisa jadi begitu ya. Dan akan rata-rata seperti itulah, wong orang Indonesia itu mendahulukan perasaan daripada pikirannya kok. Padahal kalaupun memang ini betul demikian, kan seharusnya begini pikirnya. Respon itu apaan? Itu kan urusan pribadinya Roy Suryo dengan kejadian yang bukan urusannya di dalam perkara yang sedang kita permasalahkan sekarang. Kan tidak ada urusannya. Tuh orang yang bisa memfilter apa yang dibicarakan, tapi kan tidak semua orang bisa memfilter semacam itu ya. Apalagi ternyata yang dibawakan sama si Rismon itu hoax. Di hadapan hukum itu tidak terjadi, tidak ada. Ini bukti-buktinya masih dipakai. Itu makan apa ya, sudah ya, kalau misalkan menghalalkan segala cara, sudah tidak punya harga diri, sudah tidak tahu malu, sudah tidak punya muka. Ya, emang si Rismon pernah punya muka gitu? Kayaknya nggak pernah ya. Dia itu mah parudan ya, bukan muka. Lanjut. Antara orang namanya Imam Nahrawi. Ini adalah Menteri Pemuda Olahraga ke-12 pengganti saya. Ya, melawan saya. Dan apa?
Dia Imam Nahrawi yang sempat kemudian menyetujui ada surat-surat yang katanya ada 3.000 sekian barang yang belum dikembalikan. Nih, mencabut gugatan. Nah, Artinya isu atau hoax barang-barang itu tidak ada. ayo. Jadi apa? Dia mencabut gugatan. Karena kalau dia gugat, kalah. Itu benar-benar hanya isu yang kemudian dibangun secara jahat sekali oleh oknum-oknum, saya bilang oknum di kementerian, ya. Dan oknum-oknum itulah yang akhirnya bersama dengan dia, ya, yang mencabut gugatan, setahun atau 2 tahun kemudian apa? Kena KPK gara-gara dana, ya, dan dia di penjara karena itu. Ya, ini penjara karena korupsi. Kalau saya kan lain. Saya itu sama Pak Edi Mulyadi, yaitu dibidik dalam kasus stupa, dan itu nanti akan ada penjelasannya, akan ada clearance-nya. Ya, clear. Ini udah jelas tuh. Sudah. Jadi dia si Imam Nahrawi itu sudah, saya bacakan ya penetapannya, mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkara nomor 411. Jadi Imam Nahrawi itu sudah nyabut gugatan soal barang-barang Kemenpora. Tuh, Ya, Desmond. jelas dengerin. banget. Karena menimbang bersurat tentang 9 Mei Bidoko agar perkara gugatan pencabutan diajukan sebelum tergugat. Menimbang bahwa pencabutan gugatan dilakukan tergugat, biaya yang timbul dilakukan kepada penggugat. Jadi perkara sudah selesai dengan penggugat mencabut gugatannya. Yang gugat Imam Nahrawi, yang kemudian tergugat saya dicabut gugatannya, berarti selesai. Imam bayar perkaranya. Tuh, paham nggak kamu, Mon? Kasus-kasus kayak gini. Aduh, kamu picik banget, ini udah selesai kasusnya. Ya, memang kasus ini kemudian, nah kalau ini cuma meterai, Pak, nggak apa-apa, nggak perlu. Meterai juga nggak perlu disebutkan, meterainya hijau atau merah. Emangnya ijazahnya Jokowi, meterainya hijau atau merah? Ini enggak perlu. Jadi menetapkan, memerintahkan kepaniteraan untuk kemudian mencatat dan mencoret dalam register perkara. Perkaranya sudah dihapus, kemudian menghukum penggugat. Jadi yang dihukum siapa? Penggugat. Ya, penggugatnya siapa? Imam Nahrawi. Sudah dihukum. Habis itu dia kena kasus. Ya, saya tidak memanfaatkan momen dia kena kasus itu untuk kemudian mengkick balik, enggak. Saya cukup toleran, saya tahu diri, kasihan. Ya, dan alhamdulillah ya. Benar nih, alhamdulillah. Imam Nahrawi sudah bebas sekarang dalam kasus KPK-nya, ya. Dan Kementerian Pemuda dan Olahraga itu sudah sering mengadakan sekarang kumpul, dan terakhir ketika serah terima jabatan kemarin, menteri sebelumnya yaitu Mas Dito itu memberikan kepada Pak Erick Thohir yang sekarang. Bahkan guyonannya Mas Dito itu ada saya di situ. Ada kemudian menteri-menteri pemuda sebelumnya, Imam Nahrawi nggak datang, ya. Itu Mas Dito mengatakan, Pak Erick, aman kan ijazahnya? Ada Pak Reiser ya saya ini. Jadi jelas banget, itu tren, itu jadi awareness soal ijazah itu. Lah kamu Mon, Dokter Hasyolan Sianipar abal-abal, malah ngungkat lagi masalah pancing. Aduh, picik banget kamu. Nih sekali lagi sudah selesai katanya. Ya. Aduh, kamu masih baca berita lawas, berita lama dibaca, itu namanya kudet. Iya, itu juga kalau di dalam beritanya loh ya, diduga. Jadi nggak salah di saat itu dugaan itu ada, kan yang menduganya Imam Nahrawi itu, dan dia sendiri yang mencabut. Nah, cuman kan itu sudah tayang, ya nggak dicabut lagi, jejak digital kok. Udah update, kasusnya udah nggak ada. Nah, si Rismon itu dalam memahami narasi berita saja tidak mampu. Ya, itu bukan tidak mampu, pura-pura nggak mampu lah. Enggak lah, buat saya mah nggak mampu ya. Karena kayak yang bener aja. Wow, begitu kita mau melihat zohirnya saja ya, Dokter Hasyolan Sianipar. Atau kurang update. Dan bagi pemirsa YouTube saya semuanya, sekali lagi sudah jelas ya. Zombie ini nggak boleh dibiarkan hidup lagi, karena dia adalah maling. Ya, maling teriak maling. Ini berdasarkan tulisan dari Taufik Bilfaqih. Aduh. Kenapa ini maling teriak maling? Ya, Mon, kamu nggak ada malu-malunya sih.
Ya, nih ya, dan ini tidak melanggar Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022 karena sudah saya hapus nicknya. Di sini kamu tuh gagah bener, berani-berani yang nulis doktor palsu, ya, dokter palsu ini ya, ya, karena teman-teman ini sudah mengetek ke Yamaguchi bahwa dokter kamu tuh tidak ada, ya, eng dari mana, ya, apalagi Jepang tuh tidak mengaku. Jadi teman-teman semua pemirsa Roy Suryo Official, Oh itu paling meong, meong. Ah. Aduh, saya turun kasta ini. jadi apa, ngurus KTP-nya respon. Aduh, ini mah gimana ini kita ya? Udah ngaji tinggi-tinggi begitu, ngaji Syamsiah. Bagaimana berdialektika dengan konsep-konsep abstrak di dalam berpikir. Tatkala kenyataan ini obrolin. Si momon meong aing mah sebel. nih loh, apa yang dibangga-banggakan oleh si dokter abal-abal omon-omon ini. Nggak ada dokternya. Makanya di buku yang katanya barusan diterbitkan itu, ya, itu dia nggak berani lagi nulis dokter. Beraninya hanya nulis Rismon Hasyolan Sianipar. Mana doktermu? Ya, kamu dulu berani nulis dokter. Nih, jelas. Dulu di acara Rakyat Bersuara sampai kamu dibela oleh Mas Refli, ya, bahwa oh itu pakai paten. Patennya aja ditolak. Patenmu tuh ditolak, Mon. Nih, jelas. Terus ini jawaban dari Yamaguchi, ya. Ini email dari Yamaguchi yang mengatakan bahwa tidak ada lulusan atau bahkan mahasiswa bernama Rismon Hasyolan Sianipar. Enggak ada. Kamu tuh nipunya keterlaluan, Mon. Ya, kami ini ditipu. Makanya kamu tuh pengkhianat. Kalau dalam wayang ya kamu tuh Sengkuni versi baru. Ya Sengkuni. Ya Sengkuni itu apa? Pengkhianat. Kayak Brutus. Brutus itu yang kemudian mencelakakan rajanya. Ya itu Brutus. Teman-teman pengen bukti lagi. Nih, ijazahnya Rismon beda dengan ijazah Yamaguchi yang lain. Ini ciri-ciri antara ijazah asli dan ijazah tidak asli. Bahkan nama profesornya saja yang kamu tulis Marumoto Takuya, ya, gitu. Itu penggantinya Marimoto Takuya. Kamu masih tulis Hiroshi Kato. Hiroshi Kato itu sudah ganti, Mon. Aduh, gitu aja kamu nggak ngerti. Picik bener. Udah ganti, Mon. Kalau kata Rocky Gerung kamu itu, ya. Ini memang deket ya sahabat, deket, enak tuh, manggil Rismonnya enak tuh. Ya, udah ganti, Mon. Mon. Bikin ijazah kok nggak ngerti bahwa Presiden Yamaguchi-nya sudah ganti. Presiden Yamaguchi-nya ganti, kertas ijazahnya tidak sama, dan media massa sekarang sudah punya rekam jejakmu nih. Nih rekam jejakmu ini. Parah. Ya, di media mainstream sudah ada penipuan yang kamu lakukan terhadap dengan gelar kamu itu, ya, itu ada. Bahkan nih sampai infotainment pun juga mengungkap, ya, itu Rismon Endgame, ya. Skandalnya sudah ada. Parah banget kamu. Dan makin parah lagi, teman-teman sekalian. Kamu nggak mengakui apa yang dilakukan Arif. Arif itu anak buahmu yang maunya setia. Ya, dia mengirimkan WA kepada Pak Yadi. Itu stafnya Pak JK. Apa ini? Kamu secara pengecut kamu nggak ngakui. Ya, padahal ini adalah cara ketika kamu mau memberikan buku Gibran Endgame itu kepada Pak JK. Ya, ini yang ngetik Arif. Diakui. Ngetiknya dari mana? Dari kantor partai yang ada di Jalan Gondang Dia. Saya udah tahu, udah lacak tempatnya. Di sini kamu masih ditulis dokter. Dokter dari mana? Bahkan di bawahnya ada dokter lagi. Kapan ini juga dokter ini? Mon, ini kapan ini juga dokter? Tiba-tiba ada dokter. Ya, kamu kalau memang ini salah, salahin Arif. Jangan nyalain orang-orang lain ya. Ini kamu masih lo dokter, bawahnya dokter. Hardian ini kamu kapan juga udah ngerti orang Ian kok namanya Hardian? Kamu masa nggak ngerti juga siapa dia nama sebenarnya? Ya kalau ini jelas tahu karena nama Mbak Hana ini dipakai untuk rekeningnya waktu itu dan dua orang yang lain. Jadi parah banget ini ya si zombie yang maunya hidup lagi, parah, malah ngangkat isu yang konyol banget.
isu Ya, sebentar ya, ini ya Mas Roy Suryo, kenapa jadi seperti ini? Kerasa sama saya. Tiap hari coba ya ngobrolin termul laknat. Stres kita itu karena terbawa bego juga. Kalau ngikut pola pikir mereka terus-menerus itu, ya pada akhirnya kita harus ada apa ya, harus ada refreshnya. Ya coba tuh kalau saya ngebahas masalah nasab, mana ada pakai kacamata nih. Sekarang kacamata tuh sudah tersedia ya, baik yang kecil ataupun yang besar tuh. Kacamata udah ada. Nanti saya mau bikin prop lagi di sini karena kayaknya ini masalahnya masih agak panjang begitu. Ya coba apalagi yang ada ya. Tadi saya mau bikin ini nih. Samsaknya ada samsak kecil tuh, dari speed buat tinju begitu biar kalau kesel tinggal ninju. Aduh, kita butuh hiburan begitu, stres. Ngobrolin si Terbol itu karena ngobrol sama mereka itu seperti ngobrol sama tembok. Ya, cuman kalau dibiarkan ini narasinya di dalam algoritma media timpang begitu, berat sebelah. Makanya bagus seperti Mas Roy kan punya YouTube sendiri, Pak siapa kemarin Pak Taufik itu udah agak lama ya. Kemudian Pak Abdul Ghafur Sangaji kalau tidak salah juga ada YouTube sendiri. Itu terus lawan harusnya begitu. Karena si Termul mah nggak bakalan nambah lagi mungkin nggak bakalan nambah lagi, udah segitu-segitu doang. Ya kesannya entah yang apa namanya, saya sih melihat ada perkembangan penambahan orang-orang baru begitu dari Termul, cuman suaranya segitu-segitu doang. Makanya kayak yang di sini ramai ya di sana sepi. Coba lihat sekarang yang ramai siapa, Mas Sato misalkan ramai, Mang Bil sepi tuh. Ya coba lihat yang konsisten ramai itu si Parbelak. Ya yang sama lucu kok. Maksudnya lucu tuh begini lah, kok orang kualitasnya kayak gitu bisa ramai yang nonton, itu heran saya. Tapi mau heran ya nggak jadi. Soalnya kenapa? Ya Indonesia. Kapan kita itu maju menjadi negara yang bermartabat ya, dan satu bangsa itu tidak akan dia menjadi martabat sebelum mendahulukan pola pikir ya, bukan adab Allah, bukan ilmu dulu ya. Begitu keadaannya juga, yang berilmu yang diangkat itu bukan yang beradab ya. Ilmu dulu, ilmu harus kritis, nalar kritis dan sebagainya. Daripada saya kultum ya, kita tulisin dulu nih. Mas Roy ini sedikit lagi. Sekaligus fitnah soal Panji itu ya. Gitu. Jadi itu benar-benar fitnah dan sudah selesai kasusnya. Ya, menang saya. Tuh, ya, begitu caranya dicabut dari imam dan bahkan dia malah kena ya karma, kena KPK. Nah, kamu memang nggak mungkin kalau mau sok-sok mengalahkan. Ijazah aja nggak asli. Ini ijazah saya asli itu. Nih ijazah S1, ijazah S2, nih ijazah S3, jelas ada. Ya, kalau kurang jelas nih ijazah yang asli. Ada Universitas Negeri Jakarta, ya, ini artinya jelas betul. Jokowi bahkan jauh sebelum itu ya. Caranya memperlihatkan ijazah tuh begini. Saya sudah menerima keputusan dari Menteri Kominfo waktu itu, Pak Samsul Muarif, sebagai anggota tim koordinasi telematika Indonesia, TKTI. Di sini nama loh ya, bukan jabatan. Jadi kalau ada Mak Lampir itu ya, Mak Lampir itu yang juga bikin konten lagi, itu bilang saya apa? Oh itu gara-gara menteri. Mak Lampir itu memang ya itu sama itu dungunya ya, udah dungu ngawur, bohong lagi. Katanya lihat berkas P21 lagi. Sejak kapan Mak Lampir? Bahkan Oyobo saja mengatakan kamu bohong. Ya, kamu dikatain bohong tuh oleh Mas Firdaus Oyobo. Sebentar, itu yang punya linknya perbincangan antara Mas Roy dengan Oyobo, tolonglah saya minta ya, tolong tuliskan di bawah kolom komentar. Saya cari-cari kok nggak ada itu linknya. Apa sih judulnya itu ya? Perbincangan antara Mas Roy dengan Oyobo. Kalau ada, mohon saya minta linknya, tuliskan di bawah kolom komentar ya, dengan kerendahan hati. Tolong ya, minta. Ya Mak Lampir, karena katanya ngeliat berkas semenjak 2-3 minggu yang lalu. Sama itu kayak si apokat busuk itu, yang ngaku-ngaku apokat itu. Itu juga katanya sudah P21 sampai sekarang, sampai kita ngobrol aja. Nggak ada yang namanya surat P21 tercetaknya, hitam di atas putihnya, nggak ada. Kalau ada, itu tanggal 2 Juni yang lalu, itu sudah tertulis penyerahan barang bukti dan TSK-nya. Dan itu nggak lebih dari 2-3 hari. Apalagi di Jakarta, bisa cuma sehari. Sampai detik ini nggak ada. Kembali kepada si Omon ya. Kalau bahas Mak Lampir, udahlah KO dia. Udah pakai playing victim, nangis-nangis segala. Ngapain nangis-nangis air mata buaya itu ya. Mak Lampir itu yang
jarinya katanya bisa embus, bohong ya. Dan Mak Lampir itu ketika mengatakan Saya sudah ya, ini sudah habis. Jadi demikian ya. Nah, kesimpulannya Mak, kalau saya pribadi ya betul shifting. Jadi gimana ya? Saya kira tadinya para termul itu mereka punya case yang memang betul-betul case, cuma tidak ada hubungannya dengan dengan ijazah palsu, tapi untuk membelokkan masalah ini mereka pakai. Lah ternyata case-nya juga tidak ada. Dan si Momon itu sekarang M hasiolan silape sianipar ang itu udah sudah serendah itu. Makanya saya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengenyahkan para termul dari muka Indonesia, dan mudah-mudahan kita keluar daripada keadaan itu dalam keadaan selamat. Wallahu taala a'lam bishawab. Untuk Anda yang bukan termul, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.